Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmawati dari kelas 29A dengan NIM 1947240021. Nah, di video kali ini untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester pada mata kuliah konsep dasar IPA di SD dengan dosen pengampu mata kuliah Bapak Dr. Sudarto MPD. Nah, video pembelajaran kali ini membahas mengenai sistem peredaran darah. Nah, pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai sistem peredaran darah manusia. Nah, adapun materi yang akan dipelajari pada video pembelajaran kali ini, yang pertama, apa itu sistem peredaran darah? Yang kedua, organ peredaran darah. Yang ketiga adalah peredaran darah besar, dan yang terakhir adalah peredaran darah kecil. Nah, kita mulai yang pertama. Apa itu sistem peredaran darah? Sistem peredaran darah merupakan suatu sistem yang berguna untuk menyalurkan berbagai zat penting seperti nutrisi dan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, sistem peredaran darah terbagi atas dua. Pertama, peredaran darah tertutup merupakan darah mengalir di dalam pembuluh darah yang saling berhubungan. Nah, selanjutnya adalah peredaran darah kecil. Darah mengalir ke seluruh tubuh dengan melewati jantung sebanyak 2 kali. Nah, materi selanjutnya adalah organ peredaran darah. Yang pertama adalah jantung. Nah, jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, jantung pada manusia terdiri atas 4 ruang. Yang pertama adalah serambi kanan, yang kedua adalah serambi kiri, yang ketiga adalah bilik kanan, dan yang terakhir adalah bilik kiri. Nah, antara serambi dan bilik dipisahkan oleh katup. Nah, katup ini berfungsi agar darah yang berada dalam bilik tidak kembali lagi ke serambi. Selanjutnya, organ peredaran darah yang kedua adalah pembuluh darah. Nah, apa sih sebenarnya pembuluh darah itu? Merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah terbagi atas dua. Pertama, pembuluh nadi, dan yang kedua adalah pembuluh balik. Nah, pembuluh nadi atau arteri merupakan pembuluh yang mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Sedangkan pembuluh balik atau vena merupakan pembuluh yang mengalirkan darah dari seluruh tubuh menuju jantung. Nah, selanjutnya perbedaan antara pembuluh nadi dan pembuluh balik. Nah, pembuluh nadi ini aliran darah keluar dari jantung, sedangkan pembuluh balik aliran darah menuju dari jantung. Perbedaan kedua, membawa darah bersih kecuali arteri pulmonalis, membawa darah kotor kecuali vena pulmonalis. Perbedaan ketiga, pembuluh nadi dinding tebal, kuat, dan elastis, sedangkan pembuluh balik dinding tipis dan kaku. Perbedaan keempat terletak di bagian dalam, terletak di dekat permukaan kulit. Perbedaan kelima, denyut terasa, denyut tidak terasa. Perbedaan keenam, jika terluka darah memancar, jika terluka darah menetas, dan perbedaan terakhir, pembuluh nadi memiliki satu katup di dekat jantung, sedangkan pembuluh balik memiliki banyak katup. Nah, selanjutnya pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Pembuluh nadi dan pembuluh balik bercabang-cabang. Nah, ujung cabang pembuluh terkecil disebut dengan pembuluh kapiler. Pada pembuluh kapiler inilah terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida.
Nah, selanjutnya adalah fungsi organ-organ peredaran darah. Yang pertama, serambi kanan berfungsi menerima darah kotor, darah kaya CO2 dari seluruh tubuh. Yang kedua adalah serambi kiri berfungsi menerima darah bersih, darah kaya O2 dari paru-paru. Yang ketiga adalah bilik kanan berfungsi memompa darah kotor, darah kaya CO2 dari jantung ke paru-paru. Yang keempat adalah bilik kiri berfungsi memompa darah bersih, darah kaya O2 dari jantung ke seluruh tubuh. Selanjutnya adalah vena pulmonalis membawa darah yang banyak mengandung O2 dari paru-paru ke jantung. Selanjutnya, arteri pulmonalis mengalirkan darah yang banyak mengandung CO2 dari jantung ke paru-paru. Nah, organ yang terakhir adalah paru-paru berfungsi sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Selanjutnya adalah materi ketiga, yaitu peredaran darah besar. Nah, peredaran darah besar merupakan peredaran darah yang berasal dari jantung menuju seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Nah, selanjutnya adalah urutan peredaran darah besar. Nah, teman-teman bisa melihat yang pertama adalah bilik kiri. Nah, bilik kiri ini mengandung darah yang kaya akan oksigen, kemudian memompah darah ke seluruh tubuh melewati pembuluh aorta, kemudian melewati pembuluh arteri menuju tubuh bagian bawah dan tubuh bagian atas. Nah, setelah peredaran darah sampai ke seluruh tubuh, terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida pada pembuluh kapiler. Nah, kemudian darah yang kaya karbon dioksida kembali ke jantung melewati pembuluh vena dan sampai pada serambi kanan. Nah, itulah urutan dari peredaran darah besar pada manusia. Nah, selanjutnya adalah peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Nah, selanjutnya adalah urutan dari peredaran darah kecil. Yang pertama, bilik kanan mengandung darah yang kaya karbon dioksida, memompa darah menuju paru-paru melewati pembuluh arteri pulmonalis. Kemudian di paru-paru terjadi pertukaran antara karbon dioksida dan oksigen. Nah, kemudian darah yang kaya oksigen akan kembali ke jantung melewati pembuluh vena pulmonalis dan masuk ke serambi kiri. Nah, itulah tadi video pembelajaran tentang sistem peredaran darah pada manusia. Sampai jumpa pada video berikutnya. Selamat